Shalom sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai kepemimpinan dari Bilangan 27 dan 28. Dalam pasal ini kita mengetahui ada satu pergantian pemimpin. Mengenai siapa yang dipilih untuk memimpin sepenuhnya menjadi otoritas Tuhan. Tuhanlah yang menilai dan melihat apakah wadahnya telah siap sedia untuk dipakainya. Apakah wadah yang dimaksudkan? Ini menyangkut sikap hati dan integritas, yang berarti bisa dipercaya, memiliki roh lemah lembut, mudah diajar, bukan pemberontak, rendah hati, setia, tekun, memiliki penguasaan diri, dan siap mempersembahkan hati yang murni dengan tangan yang bersih. Bagaimana kita menyiapkan wadah yang demikian? Didikan adalah sebagai jalan untuk menyiapkan wadah tersebut. Didikan ini bisa berasal dari peristiwa sehari-hari, bisa dalam bentuk teguran orang tua atau hamba Tuhan, bahkan bisa juga berasal dari orang di jalan yang sama sekali tidak kita kenal. Tujuan didikan ini adalah agar kita menjadi bersih, kudus, dan menyatu dengan Roh Tuhan. Itulah yang membuat kita berbuah lebat di saat yang lain tidak mampu, karena kita menyatu dan memakai yang bersifat ilahi. Yosua adalah pengganti Musa. Yosua selalu mengawal Musa ketika Musa naik ke gunung. Ketika Musa sudah menuruni gunung, Yosua tetap di situ, menunjukkan kerinduan hatinya untuk bisa dipakai seperti Musa, dan Tuhan melihat itu walaupun seolah-olah Tuhan tidak mengindahkan Yosua. Bilangan 27 ayat 18 sampai 20 dan 22 sampai 23. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Di pasal 28, kita belajar mengenai persembahan bagi Tuhan, korban Sabat, dan hari raya. Dalam hukum Taurat, kita belajar bahwa persembahan yang Israel berikan berupa domba, lembu, tepung terbaik yang diolah dengan minyak. Dalam hukum kasih karunia, yang dipersembahkan adalah tubuh Yesus sendiri, yang menjadi hosti yang kita makan, dan darah Yesus yang kita minum sebagai penghapus kutuk akibat dosa. Saat ini, kita hidup di zaman kasih karunia, maka yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan adalah seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang dipersembahkan bagi Tuhan, yakni hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Jika pada perjanjian lama, hukum Taurat mewajibkan domba usia tertentu yang tanpa cacat celah sebagai kriteria persembahan, maka pada perjanjian yang baru, Tuhan Yesus sendiri menjadi anak domba yang tidak bercacat celah.
Dengan demikian, melalui darah Tuhan Yesus yang telah menjadi persembahan, hidup kita bergerak menuju tingkatan dan standar yang ditetapkan Bapa, yakni baik, berkenan, dan sempurna. Itulah korban api-apian yang menyenangkan Bapa. Segala perilaku kita, hati, dan karakter kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, atau menjadi persembahan yang berbau busuk dan memuakkan Tuhan, sepenuhnya ada di tangan kita dan menjadi keputusan kita sendiri. Dosa yang belum diselesaikan membuat hidup kita berbau menjijikkan di hadapan Tuhan. Janganlah kita mengeraskan hati dan menyenangi dosa, karena kita sudah memperoleh korban sejati, yaitu tubuh dan darah Yesus sendiri yang tercurah bagi kita. Setelah kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, maka ada pendamaian atas hidup kita dengan Bapa. Melalui perjamuan kudus dan hidup kita yang tidak bercela, kita menikmati saat-saat tenang, istirahat, dan mengadakan pertemuan kudus dengan Bapa. Dari kedua pasal ini, kita mempelajari dua hal penting. Naik ke gunung Tuhan, bebas dari dosa dan ikatan roh-roh dunia, menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti tertulis pada Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menyatakan suatu keadaan di mana ada istirahat, rest, di mana ranting anggur tidak perlu bergumul untuk menghasilkan buah anggur. Tinggal dan menyatu saja dengan pokok anggur dan pasti berbuah anggur. Berbuah juga berarti urapan Tuhan menyertai kita, karena kita terus memberikan hidup kita untuk Tuhan, dan api Roh Kudus terus menyala dan membuat kita berfungsi sebagai terang dan garam. Bilangan 28 ayat 3, katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Bilangan 28 ayat 5, juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. KKS, mari menjadi wadah yang siap dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menempel dan menyatu dengan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Maka kita akan menghasilkan buah, berfungsi menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kita. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin.